Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya ya sobat sekalian. Pada kesempatan saat ini saya akan berbagi tutorial atau pengalaman dengan sobat sekalian, yaitu tentang perawatan bor biar klakernya nggak cepat haus, nggak cepat kering, nggak cepat rusak ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan sobat ya. Jadi bor ini biasanya di sini ya sobatnya, ini pertemuan ini ya dari dari angkernya untuk ke ininya, untuk ke coknya ini kan ada gesekan sobat ya. Jadi biasanya di sini nih yang cepet kalau nggak kita perhatikan itu kadang grease-nya tuh habis, dan yang menyebabkan yaitu karena gesekan, jadi itu bisa cepet aus itunya ya, klakernya itu cepet bisa aus, cepet panas. Jadi kalau panas itu bisa mengakhirkan bodinya yang dari plastik ini bisa ini ya, bisa karena panas jadi mengembang, jadi nggak kuat lagi sobat ya. Jadi saya akan coba lebih detailnya ya kan. Nah ini sobat, bautnya ini skrunya tadi udah saya lepasi, ini tinggal buka aja sobat ya. Nah, seperti ini dalamnya sobat ya. Nah ini sobat ya, jadi ini kalau sampai kekeringan grease-nya sobat ya. Nah ini sudah mau habis ini. Nah, jadi kalau tempat pertemuannya ini sobat ya, dari angkernya ini sama untuk ini yang kecukinya ini ya, ini kan ini ya mekanisnya di sini sobat ya. Jadi kalau ini sempat kering sobat ya, kehabisan grease, jadi ini bisa klakernya ini dia cepat panas sobat ya. Karena ini kering, ini gesekan terus, jadi klakernya ini dia cepat panas. Nah, kalau panas jadi bisa menyebabkan ini sobat ya, cepat kerusakan. Jadi salah satu untuk tip biar bor kita lebih awet sobat ya, jadi untuk perawatan kita harus perhatikan nih sobat ya, untuk grease-nya ini harus kita perhatikan benar ya. Berikutnya ini juga sobat ya, untuk kelistrikannya sobat ya. Untuk kelistrikannya ininya apanya ini namanya, ini brostelnya ini ya, brostelnya ini juga harus kita perhatikan sobat ya. Nah, brostelnya ini kadang ini juga kadang kalau brustelnya ini habis, itu mati gitu aja sobat ya. Jadi kalau tiba-tiba bor kita mati, jadi belum tentu bor kita itu rusak sobat ya. Jadi harus dibongkar dan kita lihat dulu ininya apanya ini, brustelnya atau arangnya ini sobat ya. Nah, jadi kalau mau bongkar sobat seperti ini sobat ya. Kalau mau bongkar habis seperti ini, kita bongkar dulu untuk arang-arangnya dulu nih ya, brostelnya ini kebanyakan rata-rata sama ya sobat ya, dengan dengan kebanyakan punyanya Ketam, punyanya itu sama sobat ya. Nah seperti ini untuk brostelnya ya sobat ya, sama. Untuk itu kita kalau mau bongkar habis sobat ya, misalnya angkernya ini sudah sudah habis ininya ya, itu biasanya udah nggak bisa sobat ya, harus ganti. Jadi kalau mau ganti itu kita harus bongkarnya sobat ya. Jadi untuk bongkarnya kita tinggal biasa aja sobat ya, kita angkat seperti ini. Nah sobat seperti ini. Nah untuk ininya ini ada penguncinya sobat ya. Untuk ini ganjelnya ini ada karetnya. Kebanyakan bor seperti itu, kebanyakan rata-rata seperti ini semua sobat ya. Nah jadi kalau misalnya kita mau ganti angkernya itu bongkarnya seperti ini sobat ya. Dan untuk ini pun sobat ya, ini ya harus diperhatikan juga ini, karena ini kalau sempat kering ini ya, karena ini angkernya ini kering, jadi akhirnya panas. Karena ini muter terus, ini panas, akhirnya bisa mengakibatkan
bodinya yang plastik ini ya agak gimana ya, kalau nggak sampai meleleh sih, cuma akhirnya dia agak longgar. Nah, makanya harus perawatan itu harus benar-benar diperhatikan sobat ya. Jadi untuk membalikannya kita tinggal masukkan aja ini sobat ya. Nah, seperti ini. Kita untuk ininya ya, cenilannya ini ya, ini posisi di bawah ya sobat ya. Nah, oke, seperti ini sudah dipasang, tinggal kita ini untuk ini sobat ya, untuk koplingnya ya, untuk maju mundurnya ini untuk maju mundurnya. Nah, di sini untuk maju mundurnya. Jadi untuk kelistrikannya simple cuman sobat ya. Jadi kalau misalnya ini ada kendalanya, sobat-sobat bisa tengoknya ini juga, apa itu kapasitornya ini. Jadi kalau bor kita mati atau peralatan kita mati, jadi untuk kapasitornya ini diperhatikan juga sobat ya. Jadi kita nggak langsung buang ya. Jadi kita tengok dulu ini kapasitornya masih normal enggak, masih sesuai enggak ya. Masih ini, kalau ini kan ukurannya kan 0,33 mikro ya buat ya. Jadi kita akan pasang lagi. Untuk memasangnya kita seperti sobat ya. Oke, jadi seperti sobat ya. Jadi kalau ada masalah dengan bor kita ya, misalnya bor kita mati, pertama yang harus kita cek adalah ininya dulu sobat ya, brostelnya ini, arangnya ini, brostelnya kita cek ini masih panjang atau enggak ya kan. Kalau ini kira-kira masih bagus sobat ya, dan ininya masih dalam ya, habis itu misalnya masih mati, maka yang perlu dicek adalah kapasitornya sobat ya. Kapasitornya biasanya posisinya di ini ya, di bawah switchnya ini, ini ada kapasitor sobat ya. Jadi kalau bor kita mati, kalau misalnya brostelnya, arangnya masih bagus, masih panjang, kita misalnya masih mati, kita cek juga kapasitornya. Biar itu sobat ya. Kalau misalnya ininya masih bagus, kapasitornya masih bagus juga, kita ukur pakai tester ya sobat ya. Kalau masih mati juga berarti yang harus diganti adalah angkernya ini sobat ya. Angkernya ini harus diganti sobat ya. Dan untuk perawatan mekanisnya sobat ya, ini untuk tempat gesekannya ini ya, biar lebih awet ya, kita kasih grease sobat ya. Kasih grease biar bor kita ini lebih awet sobat ya, lebih awet. Untuk grease nya ini lebih banyak, lebih bagus ya sobat ya. Jadi bor kita, alat kita itu enggak sampai kekeringan. Jadi kalau sampai kekeringan ya kan, akhirnya apa itu bor kita panas, akhirnya ininya kemakan ya, karena panas ini cepat panas juga, akhirnya ke bodi juga. Kalau bodinya panas bisa menyebabkan itu agak meleleh, agak merenggang. Jadi akhirnya untuk dudukan seperti untuk ininya ya, piring-piringnya ini kalau sempat panas akhirnya agak renggang dan nggak kuat lagi, akhirnya bor kita koplak sobat ya. Jadi untuk perawatan kita kasih grease seperti ini sobat ya. Oke, kita pasang lagi sobat ya, seperti ini. Dan untuk cadangan sobat ya, kita untuk di sela-selanya ini kita kasih juga, nggak apa-apa juga, biar ada cadangan untuk grease-nya ini. Jadi alat kita nggak sampai kekeringan. Nah, oke, seperti ini sobat ya. Oke, seperti ini sobat ya, bongkar pasangnya ya. Nah, jadi untuk ininya, nah, kita ini dulu, skru dulu, baru nanti kita coba. Dan kalau sudah ini ya sobat ya, nanti kalau sudah dikasih grease itu sobat ya, nanti mesin kita itu lebih halus sobat ya, lebih halus, suaranya nggak kasar.
dan nggak cepat panas ya, seperti itu sobat ya. Apapun alatnya sobat ya, kalau misalnya kita telaten ya ngasih ngecek perawatan untuk gris-grisnya, terutama untuk yang mekanisnya sobat ya, yang gesekan tadi itu emang harus bener-bener diperhatikan sobat ya. Kita ini dulu, semuanya kita kuatin dulu. Nah ini setelah kita kuatin supaya sobat ya, kita tinggal ngetesnya. Yang ngetesnya gimana kita biar jadi maju mundurnya pun kita tes juga ya. Nah mundurnya. Nah jadi kalau suaranya lebih halus sobat ya, kalau kita banyak kasih grease di sini nih suaranya lebih halus, karena apa itu namanya, yang buat kasar itu adalah karena gesekan mekanisnya di sini tadi. Oke sobat ya, sekian ya dari saya ya, mudah-mudahan sedikit dari saya ini dapat saling membantu, saling memberi pengetahuan kepada sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjumpa lain kesempatan sobat ya.